Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Dede Solihin dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2 kelas reguler B. Baik, langsung aja. Di sini saya akan mengulang materi mata kuliah Tafsir Jalalain yang diampu oleh Dr. Profesor Kiai Haji Didin Hafidzuddin. Insyaallah saya akan mulai dari ayat yang ke-62 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, bil anbiya'i min qabl, kepada para nabi di masa lalu, wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, humul yahudu, wan nasara was-sabiin, yaitu orang-orang Kristen dan orang-orang sabiin. Ta'ifatum minal yahudi awin nasara, yaitu segolongan dari orang-orang Yahudi atau Nasrani. Man aman, siapa saja yang beriman, minhum, di antara mereka, billahi wal yaumil akhir, kepada Allah dan hari akhir, fi zamani nabiyina, yaitu di masa nabi kita, wa amila salihan, serta mengerjakan amal soleh, bisyari'atihi, dengan syariat-syariatnya, falahum ajruhum, mereka akan memperoleh pahala, ay thawabu a'malihim, sebagai ganjaran dari amal perbuatan mereka itu, 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, yaitu di sisi Tuhan mereka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Ru'ya fi dhamiri amana wa amila lafzu man wa fima ba'dahu ma'naha, bahwa domir atau kata ganti orang pada amana wa amila dan sesudahnya hendaklah diartikan secara umum atau siapa saja. Wadhkur, dan ingatlah, idz akhadna mitsaqakum, ketika kami mengambil ikrar darimu, ahdakum bil amali bima fit taurah, yaitu ikrar bahwa kamu akan melakukan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Taurat. Wa qad, dan sesungguhnya, rafa'na fawqakumut tura, kami angkat gunung Turisna ke atasmu, al-jabala iqtala'nahu min aslihi 'alaikum lamma abaitum qubulahum wa qulna, artinya kami cabut dari dasarnya untuk ditimpakan kepadamu, yaitu tatkala kamu tidak mau berikrar, seraya kami berfirman, khudhu ma atainakum biquwwah, peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu ini, bijiddin wajtihadin, maksudnya secara giat dan sungguh-sungguh. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah baik-baik apa yang ada di dalamnya, bil amali bihi, yaitu dengan mengamalkannya, la'allakum tattaqun, agar kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. An-nar awil ma'asi, artinya terpelihara dirimu dari api neraka dan perbuatan durhaka. Summa tawallaitum, kemudian kamu berpaling, a'radtum, menyalahi ikrar, min ba'di dzalik, setelah itu, al-mitsaqu 'anit tha'ah,
Maksudnya setelah berikrar yang tadi. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepadamu. Lakum bittaubati au ta'khiri al-azabi, yaitu dengan menerima tobatnya atau menangguhkan siksa terhadapmu. Lakuntum minal khasirin, niscayalah kamu akan termasuk orang-orang yang merugi. Atau al-halikin, itu artinya celaka. Walaqad, dan sesungguhnya lamnya di sini yaitu lam qasam, yaitu menyatakan bersumpah, artinya demi. Alimtum, kamu telah mengetahui, dan sesungguhnya kamu telah mengetahui. Walaqad alimtum, dan sesungguhnya kamu telah mengetahui. Araftum, orang-orang yang melanggar peraturan. Alladzina i'tadaw minkum fis sabti, di antaramu pada hari Sabtu. Tajawazu al-hadda bisaydis samaki wa qad nahaynahuma anhu wa hum ahlu ailah, yaitu dengan menangkap ikan padahal kami telah melarangmu dari demikian, dan mereka ini ialah penduduk Ailat atau Ailah. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, lalu kami titahkan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Mub'adin fakanu wahalaku ba'da thalathata ayyam, yaitu artinya yang terkucil. Apa yang dikehendaki Allah itu pun terlaksana, dan setelah masa 3 hari mereka menemui kematian. Faja'alnaha, maka kami jadikan dia, aitilkal uqubah, maksudnya hukuman tersebut, nakalan, sebagai peringatan. Ibratan mani'atan min irtikabi misli ma amilu, cermin sebagai peringatan atau cermin perbandingan hingga mereka tidak melakukannya hal tersebut lagi. Lima baina yadayha wa ma khalfaha, ay li umamil lati fi zamaniha wa ba'daha, yaitu bagi umat-umat di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa, wa mau'izatan lil muttaqin, serta menjadi pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, kepada Allah ta'ala, wa khussu bidzikri li'annahum muntafi'una biha bi khilafi ghairihim, dikhususkan bagi orang-orang ini karena hanya merekalah yang dapat mengambil manfaat darinya, sedangkan orang lain tidak. Wazkur, dan ingatlah, idz qala Musa liqaumihi, ketika Musa berkata kepada kaumnya, wa qad qutila lahum qatilu la yudra qatiluhu wa sa'aluhu ay yad'u Allah ayyubinahu lahum fada'ah, yaitu ketika ada di antara mereka itu seseorang yang terbunuh sedangkan mereka tidak tahu siapa pembunuhnya, lalu mereka minta kepada Musa untuk memohonkan kepada Allah agar dia dapat memberitahukan siapa pembunuhnya itu. Maka dia memohon, lalu katanya, Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, qalu atattakhiduna huzwa, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Jawab mereka, apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Mahzu'an bina haitsu tujibuna bimisli dzalik, artinya suruhan kamu itu akan menyebabkan kami menjadi sasaran olok-olok dan tertawaan orang. Maka jawaban Musa,
Qala a'udzu, aku berlindung. Amtani'u, maksudnya aku tidak sudi, billahi, kepada Allah, min, akan, an akuna minal jahilin, menjadi golongan orang-orang yang jahil. Al-mustahzi'in falamma alimu annahu azmun, yaitu yang suka berolok-olok tatkala mereka ketahui bahwa Musa bersungguh-sungguh. Baik, berikutnya kita lanjut di ayat yang ke-183 sampai 187. Ya ayyuhallazina amanu kutiba, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Fardun, yaitu diwajibkan. Alaikumussayamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Minal umami, di antara umat manusia, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Al-ma'asi fa innahu yuksiru asy-syahawatul lati hiya mabda'uha. Maksudnya menjaga diri dari maksiat, karena puasa itu dapat membendung syahwat yang menjadi pangkal sumber kemaksiatan itu. Ayyaman, beberapa hari, nasabun bis-siyami aw yasumu muqaddaran, mansub atau baris di atas sebagai maf'ul dari fi'il amr yang bunyinya diperkirakan siyam atau saum, ma'dudatin atau berbilang, ay qalailin aw mu'aqqitatin bi'adadin ma'lumin wa hiya ramadan kama sayati wa qaliluhu tashilan alal mukallafin, yaitu artinya yang sedikit atau ditentukan waktunya dengan bilangan yang telah diketahui, yaitu selama bulan Ramadan, sebagaimana yang akan datang nanti. Dikatakannya yang sedikit untuk memudahkan bagi mu'allaf. Faman kana minkum, maka barang siapa di antara kamu, hina syuhudah, yaitu sewaktu kehadiran hari-hari berpuasa itu, maridun aw ala safarin, sakit atau dalam perjalanan, ay musafaran safarul qasri wa ajhadahu as-sawmu fil halin fa aftara. Maksudnya perjalanan untuk mengerjakan puasa dalam kedua situasi tersebut, lalu ia berbuka. Fa'iddatin, maka fa'alaihi iddatu ma aftara, berapa hari ia berbuka, lalu berpuasalah sebagai gantinya. Min ayyamin ukhar, pada hari-hari yang lain. Yasumuha badalah, untuk mengganti puasanya tersebut. Wa 'alal ladzina, dan bagi orang-orang yang la yutiqunahu, tidak sanggup melakukannya, likibar au marid la yarji bara'uh, yang disebabkan usia lanjut atau penyakit yang tak ada harapan untuk sembuh. Fidyatun, maka hendaklah ia membayar fidyah. Hiya ta'amu miskin, yaitu memberi makan orang miskin. Ay qadarun ma ya'kuluhu fi yaumihi wa huwa man ghalibi quwwatin al-baladu likulli yaum. Wa fi qira'atun bi'idafatun fidyah wa hiya lil bayan wa qila la ghayra maqduratun wa kanu mukhayrin fi sadrul islam baina as-sawmu wal fidyah thumma
nasakhu bita'ini as-sawmu biqaulah. Artinya sebanyak makanan seorang miskin setiap hari, yaitu satu gantang atau mud dari makanan pokok penduduk negeri. Menurut satu kirot dengan mengidofatkan fidyah dengan tujuan untuk penjelasan. Ada pula yang mengatakan tidak, bahkan tidak ditentukan takarannya. Di masa permulaan Islam, mereka diberi kesempatan memilih apakah akan berpuasa atau membayar fidyah. Kemudian hukum ini dihapus mansukh dengan ditetapkan berpuasa dengan firman-Nya, maka barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan, hendaklah ia berpuasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Yaitu tadi, maka barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan, hendaklah ia berpuasa. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, kecuali wanita hamil dan yang sedang menyusui, jika berbukanya itu disebabkan kekhawatiran terhadap bayi, maka membayar fidyah itu tetap menjadi hak mereka tanpa nasakh. Faman tatawwa'a khairan, dan barang siapa yang secara sukarela melakukan kebaikan biziyadatin 'alal qadari al-madhkura fil fidyah, dengan menambah batas minimal yang disebutkan dalam fidyah tadi, fahuwa maka itu tatu'un, maksudnya berbuat tatawwu atau kebaikan. Fahuwa khairul lahu wa atasumu, maka itu lebih baik baginya dan berpuasa. Mubtada'un khabarah, menjadi mubtada sedangkan khabarnya ialah khairul lakum, lebih baik bagi kamu. Minal iftaru wal fidyah, daripada berbuka dan membayar fidyah. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui, annahu khairul lakum faf'aluhu tilkal ayyam, bahwa berpuasa lebih baik bagimu, maka lakukanlah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, hari-hari tersebut adalah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Qur'an. Min alwahi mahfuzan ila samai ad-dunya fi lailatul qadri minhu, yaitu dari lauhul mahfuz ke langit dunia di malam Lailatul Qadar. Hudan, yaitu sebagai petunjuk, menjadi hal, artinya yang menunjukkan dari kesesatan. Linnasi wa bayyinatin, bagi manusia dan penjelasan-penjelasan. Ayatun wadihat, artinya keterangan yang nyata. Minal huda, mengenai petunjuk itu yang menuntun pada hukum-hukum yang hak. Wa dan man sebagai al-furqan, pemisah. Mimma yafraqu bainal haqqil wal batil, yaitu yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Fama syahida, maka barang siapa yang menyaksikan, hadirun, yaitu artinya hadir, minkumus syahra falyasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Artinya hadir di antara kamu di bulan itu, hendaklah ia berpuasa, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Yaitu sebagaimana telah diterangkan terdahulu, diulang-ulang agar jangan timbul dugaan adanya nas
dengan diumumkannya menyaksikan bulan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesempitan. Yaitu artinya sehingga oleh karenanya kamu diperbolehkannya berbuka di waktu sakit dan ketika dalam perjalanan, karena yang demikian itu merupakan ilat atau motif pula bagi perintah berpuasa, maka diatofkan padanya. Walitukallimu, dan hendaklah kamu cukupkan bitakhfifu wa tashdidu. Ada yang membaca tukmilu dan ada pula tukammilu al-iddah, bilangan ay iddatun saumu Ramadan, maksudnya bilangan puasa Ramadan. Wa litukabbirullaha, hendaklah kamu besarkan Allah inda ikmaliha, sewaktu menunaikannya, ala ma hadakum, atas petunjuk yang diberikannya kepadamu, arsyadakum limu'alimu dinahu, yaitu maksudnya petunjuk tentang pokok-pokok agamamu. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kamu bersyukur. Allahu ala dzalik, kepada Allah Ta'ala atas semua itu. Ayat selanjutnya, uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu, yang artinya dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa berkencan dengan istri-istrimu. Bima'na al-ifda'u, maksudnya mencampuri mereka. Ila nisaikum, maksudnya ayat ini turun menasahkan hukum yang berlaku di masa permulaan Islam, berupa pengharaman mencampuri istri, begitu pula diharamkan makan minum setelah waktu isya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, mereka itu pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi mereka, yaitu suami istri. Kiasan bahwa mereka berdua saling bergantung dan saling membutuhkan. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna, Allah mengetahui bahwa kamu akan berkhianat pada takhtanuna anfusakum, berkhianat pada atau mengkhianati dirimu dengan melakukan jima atau hubungan suami istri pada malam hari puasa. Bil jama' lailatus shiyam waqa'a dzalika li Umar wa ghairihi wa'tadharu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu pernah terjadi atas diri Umar dan sahabat lainnya, lalu ia segera memberitahukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fataba alaikum, maka Allah pun menerima taubatmu. Qablu taubatikum, yaitu sebelum kamu bertobat. Wa'afa ankum fal'ana, yaitu sebelum kamu bertobat dan dimaafkannya kamu, maka sekarang, fal'ana, maka sekarang, idh uhila lakum, karena telah dihalalkan bagimu, basyiruhun, campurilah mereka itu, jami'uhun, dan usahakanlah, wabtaghu atau carilah apa-apa yang telah ditetapkan Allah bagimu, at-talabu ma kataballahu lakum, apa-apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Artinya apa yang telah diperbolehkannya seperti bercampur atau mendapatkan anak, wakulu washrobu, dan makan minumlah, al-lailin kulliha, artinya apa yang telah diperbolehkan
seperti bercampur atau mendapatkan anak. Salah. Al-lailin kulliha, sepanjang malam itu. Hatta yatabayyana, hingga nyata atau jelas, yadhhiran, atau jelas, lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, bagimu benang putih dari benang hitam berupa fajar shadiq. Dan sebagai penjelasan bagi benang putih, sedangkan penjelasan bagi benang hitam dibuang, yaitu berupa malam hari. Fajar itu tak ubahnya seperti warna putih bercampur warna hitam yang memanjang dengan 2 buah garis berwarna putih dan hitam. Dukhulahu, maksudnya masuknya malam dengan terbenamnya matahari, wala tubashiruhun, maksudnya dan janganlah kamu campuri mereka. Wala tubashiruhun, dan janganlah kamu campuri mereka, maksudnya istri-istri kamu itu wa antum aakifun, sedang kamu beritikaf atau bermukim dengan niat itikaf. Wa antum aakifun fil masajid, di dalam masjid-masjid. Muta'allakun, seorang yang bertikaf dilarang keluar masjid untuk mencampuri istrinya lalu kembali lagi. Kifuna bi'akifuna, itulah yaitu hukum-hukum yang telah disebutkan tadi. Tilka hududullah, yaitu disebutkan tadi larangan-larangan Allah. Haddaha li'ibadihi liyaqfu 'indaha, yang telah digariskannya bagi hamba-hambanya agar mereka tidak melanggarnya. Fala taqrabuha, maka janganlah kamu mendekatinya. Ablighu min la ta'taduha, kalimat itu lebih menegaskan la ta'taduha, kalimat itu lebih menegaskan dari kalimat janganlah kamu melanggarnya. La ta'taduha, yaitu artinya janganlah kamu melanggarnya. Al-ma'bur bihi fi ayatin ukhra, yang diucapkan pada ayat lain. Kadzalika, demikianlah. Kama bayyana lakum ma dzakara, sebagaimana telah dinyatakannya bagi kamu apa yang telah disebutkan itu. Yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun, Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi manusia supaya mereka bertakwa. Muharramah, maksudnya menjauhi larangannya. Muharramah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang mengulang materi tafsir Jalalain yang dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 62 sampai 67 dan dilanjutkan dengan ayat 183 sampai 187. Cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.